Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ganti nyebut asmani Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Lama saya tidak membuat suatu video terhadap channel yang sedang teman-teman tonton ini. Karena apa teman-teman? Karena berbagai kesibukan yang saya lakukan kadang menyita banyak waktu yang sebenarnya ini tidak memberikan kesempatan saya untuk membuat video. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya pada teman-teman semua yang menanyakan tentang video-video yang baru. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman yang sempat protes karena saya mengupload video-video yang cenderung berbahasa Jawa. Oke, kali ini saya ingin menerangkan suatu hal yang terkait dengan dunia spiritual, yaitu terkait dengan pemahaman tentang hal-hal yang bersifat gaib, teman-teman. Ada berbagai macam pertanyaan yang sering muncul di hadapan saya, yaitu terkait dengan hal gaib. Apa-apa selalu dikaitkan dengan suatu hal yang bersifat gaib. Maaf saja teman-teman, ini bukan teman-teman salah atau benar. Tapi dalam memahami suatu peristiwa, teman-teman harus memahami tiga aspek yang teman-teman perlu ketahui. Yang pertama, teman-teman selalu melihat dari sudut pandang ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena di dunia ini itu sudah banyak suatu penelitian yang terkait dengan keilmiahan suatu hal. Misalnya, teman-teman sakit perut. Jangan terus teman-teman mengaitkan ini terkait dengan santet atau terkait dengan teluh, terkait dengan hal-hal yang bersifat gaib seperti itu, jangan. Tapi perhatikan dan tanyakan, apakah saya salah makan, apakah saya memiliki gejala mah ataupun memiliki riwayat-riwayat sakit perut yang lain. Coba perhatikan ini. Dan ketika teman-teman memperhatikan hal seperti ini, coba teman-teman datang ke dokter untuk memeriksakan. Yang pertama itu, jangan sedikit-sedikit suatu hal yang sebenarnya sepele itu dikaitkan dengan hal yang bersifat gaib. Karena pertolongan yang cepat itu akan membuat diri lebih baik. Seperti itu. Terus yang kedua, setelah ilmiah, kita lihat di bidang alamiah. Apakah siklus di bidang alamiah ini ada? Misalnya teman-teman sakit perut. Sakit perut misalnya seorang perempuan. Karena siklus alamiahnya seorang perempuan adalah datang bulan misalnya seperti itu. Maka dia akan mengalami siklus ini dan ini adalah cenderung hal yang bersifat alamiah. Jadi tidak perlu dibantah, tidak perlu dikait-kaitkan dengan hal yang bersifat gaib. Jadi teman-teman, saya harapkan jangan terus teman-teman itu sering menonton video di YouTube atau teman-teman sering membaca, entah itu di surat kabar di internet atau teman-teman mendengar di radio atau dari misalnya wali siapa, dari habib siapa, dari dukun siapa misalnya. Itu jangan sering-sering mengaitkan ini dengan hal yang bersifat gaib meskipun itu ada. Ini adalah hal yang sifatnya terakhir teman-teman. Jangan mendahulukan hal yang bersifat gaib sebelum ilmiah dan alamiah ini teman-teman ketahui terlebih dahulu. Terus yang ketiga adalah yang bersifat ilahiyah, di mana hampir di semua kitab itu ada yang namanya kepercayaan dari suatu agama. Dan kepercayaan dari agama memang di dalam kitab itu cenderungnya itu kan berisi tentang hal-hal yang bersifat gaib. Misalnya ada jin, ada syaitan, ada surga, ada neraka. Itu kan memang belum kita ketahui.
Apa sih yang dimaksud gaib? Yang dimaksud gaib adalah ketika kita tidak mengetahui akan hal tersebut secara indrawi kita. Tapi kalau kita bisa mengindranya, kita misalnya memiliki indera keenam, maka itu tidak menjadi gaib lagi. Itu menjadi suatu hal yang biasa. Meskipun sebagian dari orang-orang kebanyakan itu tidak mengetahui hal tersebut. Makanya kalau di ilmiah tidak ada, di alamiah tidak ada, teman-teman coba cari di kitab, di suatu referensi, di suatu buku. Misalnya di situ ada suatu sejarah atau suatu kilasan atau suatu ilmu yang membahas tentang hal ini, maka teman-teman perlu mengetahui. Ketika orang sedang sakit, sudah diperiksakan ke dokter, sudah dicarikan siklus ilmiahnya seperti apa, masih nggak ketemu, baru teman-teman ke alternatif di dalam ilmu yang bersifat gaib. Jangan terus sedikit-sedikit saya disalahi si ini, saya disalahi si itu, saya dianu si ini, saya dianu si itu. Jangan seperti itu. Teman-teman kalau sudah membentuk pola negatif seperti ini, sampai kapanpun hidup teman-teman tidak akan tenang. Dalam artian teman-teman akan berpikir selalu disalahi, dan disalahi. Dan kesalahan ini akan membentuk suatu mindset di dalam pikiran teman-teman sendiri, bahwa teman-teman adalah menjadi seorang korban yang dijahili atau disalahi. Kecuali misalnya ada seseorang yang memang sudah melakukan ikhtiar lain-lain dan itu mengalami suatu bentuk peristiwa yang aneh dan memang tidak dinalar secara medis, secara ilmiah, secara alamiah, itu baru teman-teman bisa masuk ke ranah spiritual yang sifatnya kegoiban seperti ini. Seperti itu teman-teman. Saya harap teman-teman selalu berpikir positif dan selalu membuat mindset kita itu bahagia, positive thinking. Apa yang sedang kita hadapi selama ini pasti ada hikmahnya. Jangan dikit-dikit gaib, jangan dikit-dikit santet, jangan dikit-dikit dan lain sebagainya. Kecuali memang ada seseorang yang dulunya itu baik, tiba-tiba dengan seketika ada suatu perubahan karena hal-hal yang di luar nalar misalnya, itu baru teman-teman bisa memikir 2 kali apakah itu masuk ke ranah itu. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.